Baik, kita sekarang akan membahas tentang ini ya, yaitu ukuran pemusatan data. Materi ini tentang ukuran pemusatan data, di mana kita harus ketahui ukuran pemusatan data itu sendiri adalah suatu ukuran yang menggambarkan di mana pusat dari segugus data ya, di mana kalau dalam bahasa sederhananya itu datanya nyumplak di mana ya. Jadi ada banyak, kalau dari di data itu kan ada banyak sekali ya variasi dari data tersebut. Nah, di mana data tersebut numplak ya, dia lebih banyak di mana, itu yang dinamakan pusat dari segugus data tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ukuran jenis pemusatan data itu ada 3. Yang pertama itu ada rata-rata atau disebut mean. Kemudian di sini ada nilai tengah. Nilai tengah ini adalah median data. Kemudian yang paling banyak ya, kita juga kenal nilai yang paling banyak muncul, itu yang disebut dengan modus data. Ya, jadi ada 3 di sini ukuran pemusatan data. Dan di pembahasan kita kali ini kita akan berfokus kepada data tunggal ya. Yang pertama itu kita membahas tentang rata-rata atau mean. Jadi mean sendiri adalah ukuran yang besaran numerik yang mewakili pusat kumpulan data hingga nilai ekstrim dari sekumpulan data tersebut. Jadi ini adalah suatu nilai ya, nilai mean ya, atau disebut nilai ekstrim dari sekumpulan data. Jadi dalam menentukannya nilai mean tersebut, kita harus jumlahkan dulu seluruh datanya dan dibagi dengan banyak data. Nah, kita yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana kita dalam hal ini harus membedakan data ya, jadi jumlah data dan banyak data. Nah, kita lihat contohnya dulu. Yang pertama di contoh soal di sini kita lihat ya, ada contoh soal seperti ini. Diketahui nilai matematika 7 orang siswa di satu sekolah adalah sebagai berikut. Ya, jadi ada 7 orang siswa di sini ya. Nilainya itu adalah 70, 60, 75, 78, 90, 95, dan 82. Nah, kita disuruh untuk menghitung mean dari data ini. Berapakah ini? Itu ya. Jadi cara untuk menentukan mean-nya adalah kita jumlahkan dulu data tersebut. Yang pertama ada 70, ya 70 tambah 60, 75, 78, 90, 95, dan 82. Kita jumlahkan dulu ya 7 ini. Nanti per n itu adalah banyak data. Berapa banyaknya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 7 di sini. Ya, yang di atas ini jumlah data, yang di bawah ini banyak data. Harus kita bedakan itu. Nah, kita dapatkan 550 dibagi 7, sehingga itu menghasilkan 78,571 ya. Jadi rata-rata atau mean dari data tersebut adalah 78,571. Seperti itu. Nah, kita masuk ke median data. Median terdiri dari kata medium ya. Medium berarti tengah. Nah, ini merupakan nilai tengah dari segugus data yang telah diurutkan. Nah, kembali lagi kita harus lihat di sini ada urutan data. Ya, jadi di sini ada urutan data di sini ya. Jadi datanya ini harus diurutkan terlebih dahulu sebelum kita menentukan mediannya. Jadi kalau belum diurut harus diurutkan dulu. Nah, kita lihat di sini. Di data sebelumnya saya ambil beberapa, di sini saya adopsi kembali di data ini. Nah, yang paling atas ini ada 7 ya, yang saya sampaikan tadi ya, data ini. Data nilai matematika ini. Ada 7. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau untuk median data tengah ya, nilai tengahnya ini ya, dari data tunggal tersebut, kita cukup mencari tahu di mana tengah-tengahnya di mana. Ini kan datanya sudah diurut. Tengah-tengahnya di mana? Cara menentukan tengah-tengahnya adalah kita hitung dari kanan dan kiri. Kita hitung 1, kemudian 2,
3, dan kita lihat tengah-tengahnya ada di sini. Kalau datanya lumayan besar, banyak datanya lumayan banyak, pastinya akan agak susah ya. Nah, di sini dia. Berarti nilai mediannya berapa? 78. Ya, langsung kita dapatkan nilai 78. Nah, pertanyaannya adalah, ini kalau datanya ganjil, ada 7 tadi ya. Bagaimana kalau ada datanya itu data dengan jumlah yang genap? Ya, caranya sama lagi, ya. Sama lagi caranya. Hitung dari ujung ke ujung, 1, 2, 3. Nah, 4 di sini ada 2 ya. 4-nya berarti di antara 78 dan 79. Ya, ada di pertengahan antara 78 dan 79. Bagaimana caranya? Jumlahkan keduanya, bagi dengan 2. Sehingga mendapatkan 78,5. Nah, inilah median untuk data ganjil dan data genap. Kalau kita mau cari rumusnya secara eksplisit ya, bisa kita cari di internet ya. Tapi ini adalah, saya menunjukkan di sini adalah bagaimana penerapannya secara praktis seperti itu. Terakhir, mengenai nilai yang paling banyak muncul atau yang kita sebut dengan modus ya. Kalau modus ya, ini sering kita dengar ya kata modus, berarti merupakan nilai yang paling sering muncul ya. Kalau ada orang modusin orang lain, berarti apa hal yang paling sering dia lakukan, seperti itu. Jadi modus dari data itu adalah nilai yang paling sering muncul dari segugus data. Dan modus ini bisa lebih dari satu ya. Jika sama-sama nilainya itu sama-sama muncul sama banyak ya. Bagaimana contohnya bisa kita lihat begitu, seperti ini. Nah, misalnya ada nilai matematika 10 orang siswa di sini ya. Nilainya sebagai berikut, ada 70, 65, 80, 80, 90, 95, 80, 90, 70, dan 90. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung min dari data ini. Min dari data ini berapa sih? Nah, kita gunakan nilai frekuensi seperti ini ya. Kita lihat 65 ada berapa? Nilai 65 ada 1. Ya. 70 ada berapa? Ada 2. 80 ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3 ya. 90 ada 1, 2, 3. 95 ada 1. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa modus dari data tersebut adalah 80 dan 90. Nah, kenapa ada 2? Karena dua-duanya paling tinggi. Ya, 3 dan 3 sama-sama paling tinggi. Berarti dia adalah modus data. Seperti itu. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan latihan soal.